Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Maulitasari ingin mempresentasikan materi dalil Pitagoras. Di antaranya yaitu serba-serbi Pitagoras, materi, latihan soal, dan aplikasi Pitagoras. Lanjut kita masuk ke pengertian Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Beliau ingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku, dan rumus itu dikenal sebagai teorema Pitagoras. Pengertian Pitagoras. Sobat hitung pasti tidak asing lagi dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu adalah rumus dari teorema Pitagoras. Kurang lebih 2500 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Pitagoras menemukan fakta menarik tentang segitiga. Beliau menyatakan dalam sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat. Kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Nah, langsung saja untuk pembuktian kita simak gambar berikut. Jika kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau bisa diartikan sisi C atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Ini sisi miring disebut hipotenusa. Jadi pengertian dari dalil Pitagoras itu adalah kuadrat dari sisi miring sama dengan kuadrat dari sisi tegak ditambah kuadrat dari sisi bawah. Nah, jadi kuadrat sisi miring adalah jumlah dari dua sisi lainnya. Itu pengertian dari dalil Pitagoras. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian lanjut dari teorema Pitagoras. Pitagoras mengatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Berdasarkan teorema Pitagoras di atas, maka diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dalil Pitagoras di atas dapat diturunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dalam menentukan persamaan Pitagoras, yang perlu diperhatikan dalam siapa yang berkedudukan sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Pada suatu segitiga ABC, siku-siku di titik A, panjang AB sama dengan 4 cm dan AC sama dengan 3 cm. Nah, hitunglah panjang BC. Jawab, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 dan 4 kuadrat itu 16. Jadi BC kuadrat adalah 25. Nah, kuadrat pindah ke kanan menjadi akar 25. Akar dari 25 adalah 5.
Jadi kita dapat bahwa panjang BC adalah 25. Nah, langsung kita masuk ke menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi dan triple Pythagorasnya. Nah, kebalikan dari dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC jika sudut A siku-siku maka berlaku dalil A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat maka segitiga ABC bersiku-siku di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat maka segitiga ABC bersiku-siku di C. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pythagoras kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip ataupun tumpul. Nah, langsung saja kita bahas. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat maka segitiga ABC tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, jika A kuadratnya lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat maka ABC adalah segitiga tumpul. Dan jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat maka ABC adalah segitiga lancip. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5, 7, dan 8. Nah, yang kita diketahui dari soal tersebut, sisi terpanjang dari soal yaitu 8 cm. Nah, langsung saja 8 cm kita anggap A, yaitu A kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. Dan jumlah sisi lainnya yaitu B dan C. Kita masukkan B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hasilnya yaitu 49 tambah 25 74. Nah, jadi sisi A itu lebih kecil dari 74. Seperti kita ketahui, jika A kuadrat lebih kecil dari jumlah B kuadrat dan C kuadrat, maka segitiga tersebut termasuk segitiga lancip. Nah, kita lanjut ke triple Pythagoras, yaitu pasangan tiga bilangan positif yang memenuhi kesamaan. Kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lainnya. Contoh 3, 4, dan 5. Mengapa 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras? Sebab 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Yaitu hasilnya tadi itu sama dengan 25 kuadrat. 25. Selanjutnya kita masuk ke penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan dalam menyelesaikan soal. Banyak soal baik dalam matematika atau fisika yang menggunakan dalil Pythagoras. Contohnya yaitu mencari diagonal dari balok dengan atau sisi miring dari pohon atau bayangan pohon. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan dalil Pythagoras. Nah, penerapan praktek nyata. Penerapan teorema Pythagoras dilakukan di banyak bidang, terutama di bidang arsitektur. Arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Seorang tukang kayu pun untuk membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Nah, jadi kesimpulan dari video saya adalah dalil Pythagoras yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat lainnya. Nah, itulah hasil dari video saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.